Pernah kepikiran nggak sih perusahaan-perusahaan raksasa itu dapat dana dari mana ya buat proyek-proyek gede mereka? Waktu mereka mau bangun pabrik baru, riset teknologi canggih, atau ekspansi ke seluruh dunia, duitnya datang dari mana coba? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, coba kita pecah ya pertanyaannya. Bayangin kamu punya ide brilian yang butuh modal luar biasa besar. Intinya, cuma ada dua cara utama buat mereka dapat modal segede itu. Pilihan pertama, ya pinjam duit. Di dunia keuangan, ini namanya nerbitin obligasi. Pilihan kedua, jual sebagian kepemilikan perusahaan kamu. Nah, ini yang kita kenal sebagai jual saham. Dua-duanya sama-sama buat cari modal, tapi wah filosofinya beda banget. Yuk kita bahas yang pertama dulu, soal pinjam-meminjam. Jadi, obligasi itu anggap aja kayak surat utang yang super resmi. Waktu sebuah perusahaan atau bahkan pemerintah butuh dana, mereka tuh kayak bilang, pinjemin kami duit dong, nanti kami balikin plus bunganya. Nah, kita sebagai pembeli obligasi, posisinya jadi yang minjemin duit. Tapi ini bukan janji manis di bibir doang ya. Obligasi itu kontrak hukum yang mengikat. Artinya, kalau sampai penerbitnya gagal bayar, kita sebagai pemegang obligasi bisa nuntut mereka. Inilah yang bikin obligasi itu kesannya aman. Nah, setiap surat utang ini ada 3 elemen penting yang wajib kita tahu. Pertama, nilai pokok. Ini jumlah duit yang dipinjam. Kedua, tanggal jatuh tempo, alias kapan duit itu bakal dibalikin. Dan ketiga, ini yang paling seru, tingkat kupon. Anggap aja ini bunga atau biaya sewa duit kita yang mereka pakai. Biar gampang bayanginnya, kita pakai contoh aja ya. Misalkan ada perusahaan nerbitin obligasi, harganya $1.000, jatuh temponya 5 tahun, terus bunga atau kuponnya 5% setahun. Nah, kalau kita sebagai investor beli, apa sih yang kita dapat? Perjalanannya gini nih, selama 4 tahun pertama, tiap tahun kita bakal dapat $50. Gampang kan? Terus, pas di tahun kelima, kita dapat $50 yang terakhir, plus modal awal kita yang $1.000 itu dibalikin utuh. Udah kebayangkan polanya? Gampang ditebak dan simple. Nah, itulah daya tarik utama obligasi. Dan jangan salah, pasar ini tuh gede banget. Kita kan seringnya dengar soal pasar saham ya. Tapi faktanya, pasar obligasi global itu jauh lebih besar. Ini nunjukin betapa pentingnya utang buat muterin roda ekonomi dunia. Skalanya itu, wow, bener-bener masif. Oke, jadi kita tahu nih perusahaan janji bakal bayar kita di masa depan. Tapi pertanyaannya adalah, janji itu nilainya berapa ya hari ini? Kita seharusnya bayar berapa sih buat beli janji itu sekarang? Nah, disinilah seninya menilai sebuah obligasi dimulai. Prosesnya kira-kira gini. Pertama, ada janji pembayaran dari penerbit. Kedua, pasar mulai menilai resikonya. Seberapa besar sih kemungkinan janji ini ditepati? Ketiga, dari resiko itu, pasar nentuin yang namanya tingkat diskonto. Ini tuh imbal hasil yang mereka minta sebagai ganti atas resiko yang mereka ambil. Nah, dari situ semua, barulah harga obligasi hari ini bisa ditentuin. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Tingkat diskonto itu cerminan langsung dari resiko. Kalau perusahaan dianggap super aman, tingkatnya rendah. Sebaliknya, kalau perusahaannya dianggap beresiko, ya mereka harus nawarin imbal hasil yang lebih tinggi biar investor mau beli. Coba kita balik lagi ke contoh obligasi $1.000 tadi. Kalau pasar ngerasa perusahaan ini aman banget dan cuma minta imbal hasil 3%, mereka bakal rela bayar lebih mahal, jadi $1.092. Ini namanya dijual dengan premium. Kalau risikonya dianggap pas 5%, sama kayak kuponnya, harganya ya pas $1.000. Ini namanya nilai pari. Tapi, kalau perusahaannya dianggap berisiko dan pasar minta imbal hasil 7%, investor cuma mau bayar katakanlah $918. Nah, ini namanya dijual dengan diskon. Intinya jelas banget kan? Makin tinggi risikonya, makin murah harganya hari ini. Oke, tadi itu kan soal pinjam-meminjam ya. Sekarang kita pindah ke cara kedua buat dapat dana. Jual kepemilikan. Selamat datang di dunia saham. Di sini, posisi kita bukan lagi pemberi pinjaman, tapi seorang pemilik. Sebagai pemilik, posisi kita tuh beda banget. Kita ini disebut klaim residual. Maksudnya apa sih? Gini, waktu perusahaan untung, semua orang harus dibayar dulu. Gaji karyawan, bayar pemasok, bahkan bayar utang ke pemegang obligasi. Nah, sisa-sisanya, setelah semua lunas dibayar, barulah itu jadi hak kita, para pemegang saham. Jadi, kita dapat bagian paling belakang. Nah, disinilah tantangan terbesarnya muncul. Kalau obligasi kan ada janji pembayaran yang jelas.
Saham? Nggak ada janji apa-apa. Perusahaan itu nggak punya kewajiban hukum buat bayar kita sepeser pun. Jadi, gimana dong cara kita menilai sesuatu yang nggak menjanjikan apa-apa? Ini nih teka-teki utamanya. Buat menilai sesuatu, kan kita butuh perkiraan pemasukan di masa depan kan? Tapi kalau nggak ada jaminan pembayaran sama sekali, terus apa dong yang bisa kita jadiin patokan? Jawabannya ada di dividen. Dividen itu sebagian keuntungan yang diputusin perusahaan buat dibagiin ke para pemiliknya. Jadi, buat nilai saham kita harus pinter-pinter nebak kira-kira berapa ya total dividen yang bakal kita terima di masa depan. Coba lihat contoh ini deh. Anggap ada perusahaan super stabil yang kita prediksi bakal bayar dividen $2 per saham selamanya, nggak pakai tumbuh. Terus, dengan tingkat resiko atau diskonto 12%, nilai wajar sahamnya hari ini itu ya sekitar $16.67. Sekarang kita tambahin satu bumbu penyedap, pertumbuhan. Perusahaan yang sama, dividen awalnya $2, risikonya 12%, tapi sekarang kita asumsiin dividennya bakal tumbuh 3% tiap tahun. Coba lihat apa yang terjadi sama nilainya. Boom, langsung loncat jadi $22.89. Ini poin yang penting banget. Cuma, dengan nambahin asumsi pertumbuhan kecil 3% doang, nilainya naik 37%. Inilah kenapa ekspektasi di masa depan itu ngaruh banget ke harga saham hari ini. Pasar itu nggak cuma beli kondisi perusahaan sekarang, tapi mereka membeli potensi masa depannya. Oke, yuk kita rangkum semuanya. Kita udah lihat dua dunia yang beda banget nih. Dunia si pemberi pinjaman dan dunia si pemilik. Masing-masing punya profil risiko dan potensi imbal hasil yang, wah, beda langit dan bumi. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Kalau obligasi, pembayarannya itu dijanjikan dan tetap. Status kita pemegang utang. Dan risiko utamanya ya kalau perusahaannya gagal bayar. Kalau saham, pembayaran itu potensial dan bisa berubah-ubah, status kita pemilik sisa-sisanya. Dan risikonya itu ya kinerja bisnisnya itu sendiri. Kalau bisnisnya sukses besar, kita ikut nikmatin. Tapi kalau gagal, ya kita juga yang nanggung risikonya. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Kamu lebih suka jadi pemberi pinjaman buat sebuah perusahaan atau jadi pemiliknya? Pilih kepastian pendapatan yang lebih aman atau pilih potensi pertumbuhan tanpa batas dengan semua resikonya? Nggak ada jawaban yang benar atau salah kok. Yang ada cuma pilihan yang paling pas buat kamu.